Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa sihhataka wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali bertemu dengan Imtiazah Generation yang senantiasa mudah-mudahan tetap semangat, tetap eksis, dan senantiasa berprestasi dan terus semangat maju untuk meraih kebaikan dan kebenaran. Hadirin rahimakumullah, puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan maupun ruang. Dengan nikmat tersebut kita bisa melakukan segala aktivitas. Mudah-mudahan segala aktivitas kita tentunya senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat serta salam senantiasa kita sampaikan dan curahkan kepada rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan tercurah dan terlimpah kepada kita selaku umat. Hadirin rahimahullah, dalam kesempatan kali ini yang singkat ini kita sebagai orang yang beriman ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu intinya satu, bahwa kita tentunya dalam kehidupannya salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat hidup. Apa sih sebetulnya hidup itu? Hidup itu ya makan, tidur, minum, itulah hidup gitu ya. Jadi hidup ini menurut Islam, hakikat hidup apa sih, mana hidup itu supaya tidak termasuk orang yang rugi dan menyesalkan. Dari Rasulullah SAW disampaikan bahwa dalam Mutiara Hikmah ada 6 hakikat hidup. Yang pertama, hidup itu sebagai ujian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa dalam surat Al-Mulk atau Tabarok ya, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Bahwa hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya di antara kalian. Jadi hidup ini adalah ujian. Mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, pokoknya yang enak, yang gembira, yang senang, yang susah, semua ujian. Sementara kita kadang-kadang menganggap ujian itu kalau yang nggak enak saja ya, yang pemirsa ya. Kalau kita sakit, kita susah, nggak punya duit, itu baru masalah diuji. Padahal kesenangan, kebahagiaan, semua apa yang ada yang kita rasakan dalam hidup ini adalah ujian. Nah, ada orang diuji dengan berbagai macam, ada yang diuji dengan kesenangan, diuji dengan pangkat, jabatan, kesuksesan, pokoknya semua lah. Termasuk hal-hal yang tidak enak itu juga ujian. Jadi selama ini kan kalau menganggap yang enak-enak saja itu bukan ujian, tapi kebersihan, padahal itu adalah ujian. Singkat saja, kita waktunya tepat. Lalu yang kedua, hakikat hidup itu adalah merupakan perjuangan. Siapa yang berjuang, siapa yang dengan semangatnya melakukan perjuangan, maka dia akan berhasil dan sukses. Karena hidup ini memang harus diperjuangkan. Kita dari rumah sampai ke sini juga perlu perjuangan kan, harus bawa kendaraan, harus naik mobil atau yang lainnya, harus perlu waktu dan perjuangan ya. Tanpa perjuangan, bahkan Indonesia merdeka pun tanpa perjuangan dan pengorbanan tidak akan bisa berhasil. Kalian pun mungkin sebagai generasi muda dari kecil kan nggak ujuk-ujuk jadi seperti ini kan, sukses lulus gitu kan, tapi perjuangan dari TK, SD, SMP, terus perjuangan jenjang pendidikan sampai ke S1, S2, S3, S bun-bun, dan S macam-macam ya. Itulah perjuangan. Jadi termasuk dalam hidup pun kita dari kecil, bayi, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kayak saya sudah tua, separuh tua gitu kan, manula, manusia lanjut usia gitu. Itu perjuangan. Nah, mudah-mudahan perjuangan. Apa orang siapa yang berjuang dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan keberhasilan yang baik. Tentunya berjuangannya berarti dengan iman. Yang ketiga, hakikat hidup, makna atau hidup adalah perubahan waktu. Ya kan? Yang dulu mungkin pas lihat, ya dulu masih anak-anak, sekarang udah punya anak gitu kan.
Yang dulu masih kecil, sekarang udah gede, perubahan waktu. Jadi termasuk kesusahan dalam hidup pun tidak selamanya. Jadi perubahan waktu, hari ini pagi, besok siang, besok sore, malam lagi, terus berubah. Jadi hidup itu perjuangan dan perubahan waktu. Jadi waktu senantiasa berubah, 1 kali 24 jam Allah berikan waktu. Sama waktu setiap manusia, yang membedakan apa? Isinya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Maka gunakan waktu itu sebaik mungkin yang kita bisa lakukan untuk kebaikan. Itu namanya perubahan waktu. Jadi orang misalnya susah, nggak mungkin selamanya susah. Suatu saat akan berubah jadi baik. Orang yang lagi tenar, lagi kaya, lagi di atas pun juga sama. Tidak akan selama di atas. Seperti kehidupan roda itu kan berputar. Kadang di atas, di bawah, di samping. Itulah kehidupan supaya seimbang, ya kan? Supaya balance, kalau bahasa Sundanya itu ya. Balancing. Makanya mobil pun kadang-kadang perlu balancing. Setiap kendaraan atau apa perlu supaya hidupnya itu seimbang dengan waktu. Lalu yang ketiga, yang keempat yaitu hidup, hakikat hidup itu adalah bersifat kefanaan atau sementara. Hidup ini adalah sementara, tidak lama. Selama-lamanya orang, makanya kata Rasulullah, hidup umatku ini tidak pernah lama. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Adapun misalnya yang lebih dari itu ada, tapi sedikit sekali. Di antara 60 sampai 70. Kita hidup ini sementara. Jabatan sementara, kesehatan sementara, semuanya kefanaannya, kekal abadi kelak nanti di akhirat nanti. Lalu yang kelima, hakikat hidup itu adalah perjalanan menuju keabadian, itu ke alam akhirat. Itu yang lebih utama. Jadi yang sesungguhnya hidup yang nanti yang sebenarnya itu adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan yang lebih baik, yang layak itu adalah akhirat. Karena hidup di dunia itu hanya sementara. Tapi bukan berarti di dunia terus diabaikan, tapi senantiasa menanam kebaikan. Dunia majru'atul akhirat. Bahwa dunia itu tempat menanam untuk dipetik, nanti dipanen di akhirat. Nah, nanti di akhirat itu namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Maka dibilang pembalasan, tidak ada amal lagi. Apa sedikit kecil apapun baik buruknya yang kita lakukan di dunia akan dibalas nanti dengan namanya yaumul jaza. Maka dibilang kalau dunia itu yaumul amal, kehidupan untuk beramal dengan baik. Barang siapa menuai menabur kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan siapa nabur menuai dengan keburukan, maka akan mayamal miskola daratin khairan jarah, mayamal miskola daratin syarran jarah. Sekecil apapun kebaikan kita tetap akan diberitukan, dan sekecil apapun kesehatan tetap akan diberitukan. Tapi maha rahman dan rahim Allah, kalau kebaikan itu hanya akan dibalas berlipat-lipat, tapi kalau keburukan kemaslahatan hanya satu. Niat saja, niat baik kita sudah dicatat amal berbuat baik, tapi kalau niat jahat sebelum dilakukan, belum dicatat melakukan dosa. Itulah kebaikan Allah dan kemuliaan dan maha agung. Yang terakhir, bahwa hidup itu sebagai anugerah dan kesempatan untuk beramal soleh. Makanya gunakan waktu sebaik mungkin ketika kita masih hidup, diberikan umur, kesehatan, keselamatan, mumpung yang baik, mumpung sehat, gunakan kesehatan untuk kebaikan. Mumpung diberikan waktu luang gunakan untuk kebaikan. Mumpung masih diberikan umur, kita gunakan untuk kebaikan. Terlebih saat ini kita bertemu dengan bulan Ramadan, manfaatkan bertemu dengan Ramadan. Karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Mungkin teman kita atau sahabat kita atau orang lain kemarin masih bertemu, saat ini sudah tidak bisa bertemu. Syukuri nikmat Ramadan, itu nikmat yang Masya Allah sangat luar biasa, yang tentunya dilipatkan akan pahala utamanya. Bulan-bulan panen pahala yang sunnah jadi wajib dilipatkan akan sampai 10, 20, 70 sampai 700 kali lipat yang tidak ada. Jangan pernah ditinggalkan hal-hal yang tentu kebaikan di bulan Ramadan. Itu saja hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Intinya bahwa hidup ini ada 6 hal. Hakikat hidup itu ada 6 hal intisarinya, yaitu yang pertama, hidup adalah sebagai ujian. Apapun yang kita rasakan tetap nikmati, syukuri dengan husnudzon kepada Allah. Yang kedua, hidup itu merupakan perjuangan yang harus untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga, perubahan waktu.
Suatu saat kita saat ini susah, suatu saat akan menjadi baik. Suatu orang yang sekarang di atas bisa terus berputar berputar. Yang ketiga, hidup bersifat sementara, artinya kesementaraan tidak fana, yang kepala abadi dari akhirat. Kemudian yang kelima, perjalanan menuju keabadian yang alam akhirat. Kita perbanyak menanam kebaikan saat ini, beramal soleh, dan penting syaratnya harus beriman. Beramal soleh banyak tapi tidak beriman dan tidak berguna. Yang terakhir, hidup adalah sebagai anugerah dari Allah dan kesempatan untuk beramal soleh. Mari kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya selagi kita masih diberikan waktu, umur, kesehatan, kesempatan yang senantiasa tidak akan kembali waktu. Kurang lebihnya mohon maaf, yang telah petunjuk dari Allah, yang salah kebodohan diri pribadi saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.